Adi ya, biasa kami panggil Nanat. Yang kedua Seka. Ini tema yang akan kita bahas mengenai perjalanan menjelang pernikahan. Aduh, berat nih. perjalanan menjelang pernikahan. Agak berat tapi emang harus diomongin. Jadi biar mungkin teman-teman yang menjelang pernikahan juga akan merasakan kayaknya kok aku doang nih yang begini. Oh ternyata enggak, hampir semua yang seperti itu. Jadi kebetulan Nanat ini akan menikah di bulan Maret 2022 ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi nanti kita akan ada pertanyaan yang mungkin dialami oleh hampir semua yang mau menikah. Jadi hampir semua mungkin yang menjelang pernikahan bertanya-tanya kira-kira aku doang yang mengalami ini apa semua orang. Jadi mungkin kita akan men-sharing pengalaman saja yang mungkin juga dialami atau juga bisa juga nggak dialamin. Jadi nggak semua bisa mengalami, tapi ada juga yang mungkin garis besarnya mengalami masalah-masalah yang timbul sebelum pernikahan. Gitu. Kayak fakta atau mitos menjelang pernikahan nggak sih? Fakta atau mitos gitu kan. Oke, boleh Nanat. Kebetulan boleh tanya umurnya berapa? Oh nggak boleh dong rahasia. 17 plus. Pokoknya kalau 17 menikah plus. udah boleh lah umur menikah cukup. lah ya, cukup. Untuk umur Tidak di menikah. bawah umur, jadi secara legalnya. Secara itu legalnya udah saya memenuhi legal. itu ya. Boleh untuk menikah. Ya, jadi Nanat kurang lebih akan menikah di bulan Maret Ya. 2022. Mohon Jadi, doanya Mohon juga doanya dari teman-teman semua. biar semoga lancar. Nah, Pernikahannya lancar dan kebetulan tentunya langgeng dapat amin, menghadapi sakinah mawaddah segala warahmah. tantangan di kehidupan rumah tangganya ya teman-teman. Kebetulan Nadia ini pacaran atau calon suaminya itu udah pacaran sekitar berapa lama Nadia? Dari 2008 nih. 2008 Berarti kurang lebih 13 tahun. 14 ya. Tahun ini 14 tahun. Jadi mungkin kalau 14 tahun mungkin udah tahu segala seluk-beluk atau sifat, sikap dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Iya, betul. Tapi kan belum tentu juga. Betul. Tapi dia mungkin sudah lebih memahami atau sudah lebih tahu gimana Nadianya atau calonnya. Terus di sekitar bulan-bulan ini kendala-kendala apa yang kira-kira dihadapi oleh calon pengantin ini? Yang pasti sih kalau ini kan udah mendekati ya. Repotnya tuh udah briefing segala macam, fitting baju, udah ngelewatin test food juga. Lebih ke kayak banyak jadi banyak kayak kelihatan kurangnya dia deh. Baru kelihatan sekarang Baru ya. kelihatan ya. Asli-aslinya gitu ya. Nggak, jadi kayak misalnya enggak maunya pakai baju ini atau mau warna ini, mungkin dia memang lebih ngalah. Tapi kan kadang kita perempuan juga kayak udah terserah kamu, berarti kamu nggak mau ikut campur dong masalah nikah. Jadi Lebih masalah sensitif ya. ya sensitif Pasti sih lebih sebenarnya. sensitif. Makanya mungkin orang dulu tuh selalu bilang kalau sudah mau nikah berapa minggu tuh mendingan gak usah ketemu, ya kan? Bener. Mungkin menghindari konflik-konflik seperti itu, Iya, ya betul. kan? Atau misalnya ada beberapa yang mungkin punya rezeki lebih bisa pakai WO gitu Iya, kan. Nah bener. kalau Nadia kebetulan Pakai. cuman lebih banyak ngurus sendiri juga ya. Nah. Iya, karena walaupun WO kan, tapi kan ini kan pernikahan kita ya. Jadi bener-bener pengennya tuh memang my wedding dream lah. Jadi Bukan main ya. Bukan main. Jadi maunya ini tetap pengen This ikut is my dream bukan ya? not hers. Gitu. Iya, jadi lebih walaupun ada WO tapi pengen ikut andil gitu loh, Bu. Supaya kita bisa pahamkan dan Mm-mm. bisa memberikan masukan selera kita sebenarnya apa. Iya. Maksudnya jangan sampai keluar dari apa yang kita inginkan. Pengen tahu beres, pengen gak mau ribet, tapi tetap mikir nanti kalau kayak gini dia sesuai nggak ya sama kita gitu. Walaupun pakai WO tetap aja mau ikut campur gitu, ikut andil lah. Pokoknya tidak semua menyerahkan ke WO terserah Enggak. WO-nya enggak mungkin. Tapi sebenarnya lebih enak juga jadi terjun langsung tuh kayak ikut merasakan Ya. Kita mau nikah tuh begini, tantangannya tuh seperti ini. Iya, gitu. betul. Mungkin akan lebih menghargai Benar. arti pernikahan. Sebuah pernikahan nanti. Karena Gimana tuh pernikahannya artinya? sebenarnya bukan pada saat resepsi ya. Iya, benar. Afterlife-nya itu kan. Life-nya. Cuma resepsi jadi kayak momok gitu. Tapi mau nggak mau. Nah kebetulan Nadia nanti pestanya itu ada berapa kali atau ada munduh mantu atau sebagainya? Atau
atau memang kalau misalnya niat, karena saya tuh orang nggak mau diem kan, nggak pingin dipajang lama-lama, jadi emang pengennya di gedung aja yang cuma berapa jam udah kelar. Cuma karena memang pernikahan tuh, sekali lagi pernikahan cuma bukan kita dan pasangan, tapi kita dan orang tua, keluarga besar segala macem dan keluarga dari calonnya sendiri. benar kan? Jadi kalau orang tua saya kan keluarganya banyak ya, saya juga terakhir dari keluarga yang banyak gitu kan, secara jumlah temen ayah juga banyak, jadi kayak ayah tuh pengen ada acara lagi setelah nanti nikah, resepsi awal, kayak syukuran pernikahan kali gitu ya. Oke, kurang lebih 2 kali lah Berarti 2 kali ya. Adat mana aja itu? Pakai Sunda sih saya Sunda. Bu. Dua-duanya. Singer Sunda, mama kan Sunda. Sunda mana? Sundanya Banten. Ya apa saminya? Iya. Oh, ternyata Sami. sekampung ya. Tapi Sundanan. Sunda Pride. Kanan itu Banten. Tapi Banten. mah paling itu. Iya. Aneh Aduh, gelang. permisi. Oh, Betawi kayak- Pride. Hari Mbak kok Betawi. kayaknya rooming. Oke, kita bawa happy aja ya Amelia. Terus nanti kira-kira sekarang kan berarti ketemu calonnya juga udah lebih sering karena ngomongin ini ya. Iya, Apa dulu juga betul. dengan orang tua komunikasinya gimana? Apa emang pasti ada yang orang tua maunya ini, terus yang benar. yang pengantinnya maunya ini gitu kan? Pasti pinginnya beda lah ya. Iya Gitu. benar. Sebenarnya tuh ada selek kalau sama orang tua pasti ada gitu kan, apalagi kalau orang tua tuh tahunya kan nggak tahu wedding organizer ya, maksudnya ini maunya ini tuh gimana, nanti yang aja gimana gitu. Jadi suka banyak sih, cuma karena emang kita baik lagi kita sebagai anak ya dengerin dulu orang tuanya maunya apa, nanti baru kayaknya nggak cocok deh kalau untuk sekarang yang ini gitu. Jadi emang bener-bener komunikasi itu bener-bener jadi fokus kalau mau apapun ya itu dikomunikasikan. Salah satu menghadapi kendala-kendala menjelang pernikahan Kan itu tuh komunikasi ya. bener. Jadi bener-bener kayak orang kan malas ribut udah diem aja, nggak ini komunikasiin aja. Jadi biar tahu Jadi maunya apa, ketemu titiknya di mana gitu. Dan mungkin saling menahan ego Betul. masing-masing keluarga sana dan keluarga sini ya. Iya. Karena kan ada dua belah pihak keluarga yang betul terlibat. bang. Jadi bukan hanya yang seperti Nanat bilang, bukan hanya kamu dan pasangan gitu. Iya Nah, betul. sekarang kan nih COVID udah mulai up lagi tuh. Mengatasi resepsi dengan informasi peningkatan COVID itu bagaimana? Apakah dari pemerintah ada ketentuan baru terkait Pelaksanaan kebijakan? Iya. Itu seperti apa menghadapi itu Kalau semua? peraturan terbaru sih kita masih level 2 ya. Jadi masih boleh pernikahan. Cuma ya mudah-mudahan Covid segera berlalu lah. Tapi memang kayak ada denger-denger tuh bakal di Maret, bakal Iya. itu lagi kan naik lagi karena Omicron. Jadi itu emang udah di sounding sih ke bagian ke vendor. Even kalau misalnya ada itu, memang mereka itu udah ngejaga karena belajar dari tahun-tahun Sebelumnya, lalu. ya, karena kan udah hampir Jadi 2 memang tahun ya sesi, terus menghindari kontak langsung, Iya, segala iya, macam itu udah ada. mungkin protokolnya lebih ketat lah, mungkin bisa iya. masker tidak boleh dilepas Betul, atau tidak banyak ada hand salam-salaman. sanitizer banyak di mana-mana dan Berarti, biasanya juga sebentar. Iya, benar. Berarti plannya udah ada. Udah ketika ada. misalnya sesuatu terjadi secara mendadak gitu ya. Betul. Oke. Udah memang udah dipikirin sih dari awal, makanya tipsnya itu bener-bener cari dulu, ikutin semua seminar tentang dunia pernikahan. Jadi kita tuh bener-bener tahu kan di situ banyak kan biasanya ada cateringnya, terus tentang make upnya segala macem. Itu tuh kita cari, ikut aja, datang aja ke seminar dunia pernikahan. Jadi kita Atau bener-bener ada bisa pameran wedding kan biasanya suka ada test food segala atau macem. apa. Dan biasanya kalau emang kita pakai WO jangan menyerahkan semuanya, tetap Betul. kita harus tahu misalnya fast food cateringnya apa, atau misalnya make upnya di mana, Betul. mau les make up apa enggak, atau ditanya misalnya nanti make upnya pakai apa, nah itu ditanyain, tetap kita mesti agak cerewet kali ya. Iya benar. Nah, Ya. teman-teman, jadi calon pengantin itu benar-benar mesti proper ya kan, Proper. seperti Ibu Nadia ini. Mbak Nadia. Seperti Mbak Nadia, karena beliau benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya, tidak mengandalkan orang lain sepenuhnya, Iya. dan juga mengikuti tahap-tahap menjelang pernikahan
pernikahan seperti seminar pernikahan, Mm-mm. kemudian tes iya, tes atau tes food, make dan lain up, sebagainya. Iya. cari-cari tempat. Iya. Pasti kalau itu memang sebelum mutusin yang ini tuh udah sampai berapa tempat gitu, karena memang pengen banget nih nikahnya itu outdoor sebenarnya. Cuma kan balik lagi nih, saya tuh juga orangnya gampang berkeringat, gimana caranya outdoor tapi tetap adem gitu kan. Tapi gak mungkin di daerah Bandung atau Bogor karena kita tinggal di Jakarta kan. Itu memang cari-cari, alhamdulillah itu mungkin rezeki-rezekian juga ya. Jadi dapat memang ya udah akadnya outdoor, nanti resepsinya indoor gitu. Jadi dapat semua Dua-duanya momen yang mau dimau, yang kita ya, mau. Ya kadang-kadang kan ada pernikahan yang diinginkan dreamnya seperti apa gitu, tapi ada waktunya kita harus bisa ngikutin dream itu, ya ada juga emang kita harus mengikuti Kayak dengan ikhlas. keadaan. Benar. Karena kan nggak semua bisa sesuai dengan cara, tapi insya Allah kalau emang jalannya Betul. pasti akan dimudahkan. Memang rezeki-rezekian banget. Jadi ada satu tempat yang venue-nya tuh saya suka banget, tapi bener-bener nggak bisa karena nggak bisa, dia memang harus cuma 200 pack, berarti cuma 100 undangan, itu nggak mungkin banget kan. Padahal tuh udah suka banget, semuanya udah oke segala macam, tapi balik lagi bukan rezekinya gitu, jadinya nggak bisa deh. Gitu. Ya, kurang lebih itulah apa yang terjadi sebelum pernikahan. Ya mungkin bisa dialami oleh semua orang, bisa juga enggak. Ya kalau enggak ya alhamdulillah, kalau iya ya berarti ada yang merasakan sama nih gitu sama kalian, atau yang ingin nikah atau apapun itu ya. Jadi semuanya itu memang harus kita komunikasikan dengan baik dengan pasangan, mungkin dengan calon keluarga dari suami atau calon keluarga kita, itu lebih ke situ ya. Iya betul. Yang penting intinya komunikasi. Betul. Satu lagi nih, yang paling penting katanya kalau misalnya mau nikah tuh ada aja orang di masa lalu segala macem. Nah, tipsnya itu adalah jangan pernah buka. Jangan pernah buka komunikasi ke masa lalu. Kalau emang mau jangan dibuka. Terkait mantan mungkin Iya. Tiba-tiba mantan datang. Katanya mantan dateng, atau nggak ada orang-orang kayak lebih, aduh kayaknya dia deh jodoh gue yang ini, kok kayaknya dia ini mendingan sama yang ini gitu. Jangan dibuka. Kalau misalnya kita mau compare kemanapun nggak akan tidak ada yang sempurna. Jadi jangan buka ketika kita udah memilih dia, misalnya udah komit untuk itu, ya udah kita harus komit. Mau tanya, karena kan menjelang pernikahan itu tidak semuanya mampu mengadakan resepsi besar-besaran. Ada yang budgetnya segini, Pas-pasan. ya, ada yang lebih gitu. Nah, sebenarnya makna dari sebuah pernikahan itu menurutku sih tidak ditentukan dengan seberapa mewah resepsi gitu. Bahkan saya sendiri itu sebenarnya secara saya pribadi nggak suka dengan kemewahan pada saat pernikahan. Saya justru pernikahan itu pengen yang Sakral. tapi sakral gitu. Jadi itu inti dari pernikahan yang saya anut, tapi mungkin Beda-beda. teman-teman yang lain beda Iya. gitu. Nah, menurut Mbak Nadia sendiri, makna dari pernikahan terkait persepsi itu sebenarnya gimana? Ya kalau misalnya mereka balik lagi bener seperti ibu, pernikahan kan sebenarnya goalsnya itu yang penting sah dan sakral kan. Iya. Setelah pernikahan. Cuma kan memang pernikahan tuh bisa dibilang momentum nggak sih? Jadi kan nggak mungkin ada amit-amit pernikahan setelah 1, 2, 3. Jadi memang ya saat itu momennya ada, dan kalau misalnya memang ada rezekinya, ada waktunya, ya nggak masalah kalau misalnya memang momentum itu mau dikemas sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Asal goalsnya itu lagi tadi, yang penting sakral dan sah gitu. Jadi menurut saya, karena ya nggak apa-apa orang kalau misalnya ada yang mau mewah pun beda-beda. ya itu Tapi ya haknya menurut mereka. Mbak Nadia adalah yang Kalau penting sakral sakral. dan sah, betul. Ya mungkin kan ada yang belum melewati masa pernikahan, ada yang udah, jadi mungkin ada yang pinginnya seperti itu, ada yang beda-beda. Ya yang penting afterlife itu emang benar. Siap. Dan kita kalau misalnya kita emang kayak pengen punya resepsi kayak gini-gini, yang pertama adalah nabung Menabung dan investasi. Ya, betul. Lanjut ke YouTube yang satunya lagi. Satu Karena lagi, investasi. yang terakhir mungkin mengenai pernikahan. Jadi teman-teman perlu dipahami ya, sebelum menikah itu apakah kita itu benar-benar siap menikah atau hanya Iya. ingin menikah gitu. Kalau siap menikah berarti kita sudah
dan sudah siap dengan segala risikonya gitu. Suaminya misalnya nanti pada suatu saat pada perjalanannya ternyata pekerjaannya ngedrop misalnya, atau kita sendiri si istrinya yang ngedrop, nah kita sudah bisa bertanggung jawab dan bersedia mengambil konsekuensi itu sehingga tetap rumah tangga berjalan dengan baik. Salah satunya, dan masih banyak banget hal lainnya dalam rumah tangga. Tapi ketika kita hanya menginginkan pernikahan, itu kita akan rapuh dalam sebuah rumah tangga gitu kan. Karena sebuah pasangan yang belum hanya menginginkan pernikahan, cuman hanya mengutamakan ego gitu. Yang penting menikah, intinya gitu. Seperti teman-teman silakan googling, search lagi terkait ingin Siap menikah atau sudah siap menikah. Sekian mungkin ya pengalaman dari Ibu Ani, dari calon pengantin Ibu Nadia dan saya Seka. Mungkin ada beberapa yang mungkin bisa diambil hikmahnya, ada yang tidak, atau yang ada yang bisa kalian pengalamannya sama nih gitu. Jadi boleh Sharing-sharing di atau bawah. kasih pendapat di bawah. Nanti kita akan coba kali kita bisa bantu atau apa yang bisa kita sharing lagi gitu. Terima kasih sudah menonton di YouTube-nya Etik Unik. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Gitu. Terima kasih dan di like ya.